warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Dewi Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, Unit Kerja SDN 006 Buah Batu. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1a.8, yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan 1. Bersifat teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Di sini, guru lebih mendominasi pembelajaran dan banyak mempergunakan metode ceramah, sedangkan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan, sehingga pembelajaran pun terkesan membosankan. Selanjutnya, selama ini pun pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan itu tidak hanya soal mentransfer ilmu saja. Kemudian, motivasi belajar siswa pun masih rendah, dikarenakan pembelajaran yang saya lakukan lebih didominasi oleh guru, sehingga siswa pasif dan hanya mendengarkan. Saya pun kurang memahami karakteristik siswa, sehingga saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, saya pun lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotor dari siswa. Dan berikut ini adalah gambaran kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, telah berubah pemikiran saya bahwa 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Siswa bebas menentukan sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanyalah menuntun siswa. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, siswa akan lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pemikirannya sendiri. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian melalui modul 1.1 juga telah merubah perilaku saya, sehingga saya dapat 1. Mengemas pembelajaran menarik, menyenangkan, dan bervariatif, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, menuntun siswa sesuai kodratnya. Menuntun atau memfasilitasi dan membantu siswa sesuai kodratnya untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan akan lebih mengutamakan kepada aspek budi pekerti. Selanjutnya, dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan menerapkan sistem aman, bahwa sejatinya pendidikan itu bukan menuntut, melainkan menuntun. Kemudian,
dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, juga mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. Berikut ini adalah kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pembelajaran. 1. Menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun juga bisa berarti menjadi teladan atau panutan bagi siswa dalam bersikap dan berperilaku. Kedua, merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Pendidik juga harus mampu memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak dan menghamba pada anak, dengan menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Keempat, pendidikan itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia. Dan yang keenam, peran pendidik seperti seorang petani. Sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Lahan di sini adalah sekolah, di mana tempat anak untuk menimba ilmu. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam di sana. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.